dipersembahkan oleh Bang Boyong, banyak kasus hukum besar di Indonesia yang tidak mendapatkan jalan keluar, masih terkatung-katung, berlarut-larut, antara lain kasus Munir, kita lihat kemudian Bank Senturi, dan belakangan ini saya lihat atau masyarakat melihat kasus Hambalang, banyak yang khawatir tidak ada ujungnya. Dari semua kasus-kasus besar di Indonesia, mana yang paling memprihatinkan Anda, mana yang paling membuat Anda risau? Kasus Munir ya. Kasus Munir, Ya. mengapa? Jadi kalau orang seperti Munir yang begitu berani dan vokal, ikhlas, dan ada kepentingan buat dirinya atau hidupnya. Andi Noya lihat hidupnya, keluarganya, akan melihat betapa besarnya Munir ini. Ya, berjuang di bidang hukum dan asasi manusia dengan ikhlas. Tapi berakhir dengan naas sekali. Itu kan satu proses pembunuhan yang amat covered. Apa pentingnya Cover kasus action lah itu ini? sebetulnya. Apa pentingnya kasus ini terungkap dan selesai bagi Anda? Supaya terbuka betapa bobroknya negara ini juga. Wah, satu orang yang vokal, anak bangsa yang berani, ikhlas berjuang buat bangsa negaranya, bisa dihilangkan nyawanya dengan cara yang amat kejam. Kasus korupsi belakangan ini semakin menjadi-jadi. Orang tampaknya tidak takut lagi untuk korupsi. Menurut Anda, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Apakah hukuman terhadap koruptor terlalu ringan? Atau menurut Anda apa yang salah? Yang salah menurut saya pimpinan tertinggi di negara ini yang bertanggung jawab. Kenapa? Tidak berani mengambil sikap tegas tanpa pandang bulu. Contoh kasus? Ya, contoh kasus kita lihatlah. Berbagai kasus yang dihukum misalnya Gayus, yang kebetulan saya bela. Kenapa hanya Gayus? Kenapa seluruh jajaran pajak itu dibongkar? Bukan jajaran pajak saja, penyuap-penyuapnya. Perusahaan-perusahaan besar. Kenapa tidak? Dan itu sudah dibuka oleh Gayus. Dan saya juga pembelanya. Itu tidak ada tindakan. Ada yang bilang bahwa kembali lagi soal hukuman mati. Anda setuju nggak disita hukuman mati dan mungkin Anda punya usulan hukuman apa terhadap koruptor? Apakah sudah waktunya kita melaksanakan hukuman mati? Menurut saya sudah. Sudah. Ya. Dulu saya termasuk orang yang anti hukuman mati. Tapi saya pikir sekarang ini sudah waktunya ada hukuman yang paling berat dikenakan. Supaya ada efek jera di masyarakat ini. Tunggu, Anda sadar mengucapkan ini ya? Saya sadar. Baik, sebelum kita lanjutkan ada baiknya juga mendengar komentar masyarakat luas yang kami pilih untuk berkomentar tentang Buyung Nasution. Ini dia komentar mereka. Kenal? Kurang tahu. Kenal sekali. Enggak. Tahu di TV. Tahu. Adnan siapa? Tahu, Bu. Tahu. Pengacara. Kenal sih enggak, cuman tahu. Enggak kan? Pengacara. Emang dia siapa? Maksudnya tahu tentang apanya dulu nih, Mbak? Saya tahu Pak. Yang paling khas, gampang dikenal, dia rambutnya putih. Dia pernah menjadi pengacara hebat ya, kalau saya nggak salah. Enggak tahu. Tahu tentang Adnan Buyung Nasution? Enggak. Kayaknya sih kalau lihat dari TV-TV gitu orangnya keras. Pokoknya keras, dia sering bertentangan. Seorang sosok pakar hukum yang sangat saya kagumi lah. Dia cukup cukup kritis gitu kalau menangin masalah hukum. Orangnya berani dan tegas lah. Seorang ahli hukum ya, yang selalu memperjuangkan hukum adalah keputusan terakhir dari suatu masalah yang menyangkut manusia. Hukum. Jadi hukum adalah panglima. Itu yang diperjuangkan oleh Adnan Buyung Nasution. Dia tetap konsisten sama idealismenya dia. Saya salut sama orang yang idealismenya tinggi dari awal sampai akhir. Tahu saya siapa sih yang nggak kenal Adnan Buyung kan dengan nama besarnya gitu. Terus dengan dia lalu lalang di dunia
hukum di televisi sering sekali terlihat. Terus kasus-kasus yang ditangani juga kasus-kasus cukup besar kan selama ini. Ketika saya masih mahasiswa waktu itu, 20-30 tahun lalu ya, prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang sudah diletakkan oleh beliau. Dan saya menganggap beliau adalah pejuang hak asasi manusia di Republik ini. Bang Boyong, usia Anda sekarang berapa sih? Insya Allah tanggal 20 nanti 78 tahun. 78 tahun. Umumnya orang dalam usia seperti Anda ini sudah mulai memikirkan untuk hidup lebih tenang. Lebih damai bersama cucu-cucu ini ya. Ini ada 4 cucu di sini. Coba yang cucunya Buyung Nasution boleh berdiri? Iya, ini cucu-cucu. Ya, terima kasih. Silakan duduk lagi. Lalu Anda sendiri apakah belum mulai memikirkan ketenangan hidup? Ya, dengan jujur saya harus jawab sesuai hati saya belum. Belum? Belum. Apa Karena yang saya Anda pikir cari begini, sebenarnya? hidup ini kan suatu proses perjuangan. Apakah Anda mempertimbangkan kepentingan keluarga? Ya, mungkin agak dalam hal ini saya agak egoistis ya. Harus akui, artinya saya serahkan keluarga sendiri ya. Bagaimana kalau memang saya keterlaluan tentu mereka juga akan sampaikan. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada larangan, hambatan ataupun dari pihak keluarga. Keluarga kesan saya bisa memahami dan mengikuti terus apa sepak terjang saya. Lebih baik kita tanya langsung Kak Ria, istri tercinta dari Adnan Buyung Nasution. Iya. Kak Ria, kalau dilihat sepak terjang seorang Buyung Nasution, itu kan dari muda ya, bahkan sebelum menikah. Nah, dalam perjalanan bahtera pernikahan Anda dengan seorang Buyung Nasution, kapan saat-saat di mana Anda merasa khawatir sekali atas sikap terjang Bang Buyung yang selama ini kita ketahui atau kita kenal kontroversial? Yang saya merasa tegang itu sebetulnya ada beberapa kasus yang abang Membuat khawatir. ya sedikit khawatir, tapi alhamdulillah dengan anak-anak ini semua, dan saya berdoa mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Sampai saat ini ya. Apa yang paling Anda kagumi dari suami Anda ini? Tidak ada, terima kasih. Apa yang Anda paling kagumi, Kak Ria? Ya, yang saya kagumi abang sebetulnya dalam perjuangannya itu dia sangat konsisten. Konsisten. Dan tidak ada ragu-ragu, sehingga semua berjalan dengan alhamdulillah dengan baik. Dan sesuai prinsip-prinsip. Baik, Bang Buyung, terima kasih sudah hadir di acara Ki Candy. Dan sebagaimana biasa di akhir acara saya akan membagikan satu buku. Kali ini buku yang tadi kita perbincangkan akan saya bagikan satu-satu untuk semua yang hadir di sini. Bagi Anda yang di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini gratis dengan mengakses website kikandy.com. Dan Bang Buyung, seperti biasa di akhir acara ini ada yang khas dari Ki Candy, yaitu karikatur dari tokoh yang saya undang. Kali ini kita akan memberikan karikatur khusus untuk seorang Buyung dengan
Tameng buku nasihat untuk SBY. Sekali lagi terima kasih. Sukses selalu. Luar biasa. Terima kasih. Baik, di akhir acara ini saya berharap apa yang kami perbincangkan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. You've been